Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur hanya kepada Allah. Dialah Allah yang menjadikan kita semuanya manusia ini sebaik-baik penciptaan. Iya. Coba Mbak Agna, manusia punya apa? Punya mata. Ini apa namanya? Ini apa? Ini apa? Telinga. Kita bisa lihat dengan apa? Kita bisa lihat warna yang indah, pohon, bunga yang indah, ciptaan Allah. Karena mata. Wow, kita kagum lihat bulan. Wow, Masya Allah, keren. Gitu. Karena punya mata. Wah, lihat. Terus, tapi coba teman-teman bisa bayangin, ada teman kita yang nggak bisa lihat. Dia bisa nggak lihat indahnya bulan purnama? Dia bisa lihat nggak warna baju kita? Hah? Ini kamu siapa? Kamu cantik apa enggak? Gitu. Iya. Subhanallah. Kita bersyukur karena kita punya mata. Tuh Mbak Zahra bersyukur. Terus punya apa namanya ini? Telinga. Bisa mendengar. Kita tahu waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah datang waktu sholat. Nah, kita langsung tinggalkan mainannya. Langsung kita cari tempat untuk ambil wudhu. Nggak boleh keras-keras buka kerannya. Airnya mubazir. Kecil saja. Kita kumur-kumur dulu. Ya, nggak boleh ya. Kita buang ke kiri. Terus kita basuh sungguh-sungguh gitu. Lalu kita bisa mendengar imam memimpin. Lalu kita bisa mendengar suara indah ibu kita. Suara tegas sayang ayah kita. Teman kita. Hasna, aku suka bermain denganmu. Gitu. Kita bisa mendengar karena kita punya telinga. Tapi ada teman kita yang nggak bisa dengar. Kak Ari pernah ketemu dengan teman-teman itu. Dia nggak pernah mendengar suara indah azan. Suara indah orang membaca Al-Quran. Ar-Rahman. Kita langsung hati kita. Tapi dia pakai bahasa isyarat. Tuh, kita bersyukur kepada siapa? Allah. Terus ini yang ada di sini. Nanti Kak Ari akan cerita seorang sahabiah yang Masya Allah Allah pilih ya karena cerdas, pinter. Isi kepala apa namanya? Iya, ada akal ya. Ada akal. Maka Masya Allah kita manusia sempurna. Ada akal. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau binatang bisa nggak membedakan mana baik sama buruk? Bisa? Enggak ya. Enggak. Terus ada nggak manusia yang nggak bisa membedakan mana baik mana buruk? Punya anak, anaknya dibuang. Punya anak, anaknya dimarah-marahin. Padahal boleh apa enggak? Enggak ya. Nah, Masya Allah kita bersyukur kepada siapa? Yuk sekarang Kak Ari mau mengisahkan satu di antara sahabiah yang dijanjikan surga oleh Allah. Yuk sekarang sikap mengaji, sikap belajar,
tadi Allah ciptakan akal. Ya. Nah, dia adalah Aisyah binti Abu Bakar. Siapa namanya? Aisyah binti Abu Bakar. Berarti Aisyah ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, teman-teman semuanya yang di rumah juga, Ummul Mukminin, ya, Ibunda Aisyah ini lahir, ya, dengan kondisi orang tuanya sudah memeluk Islam. Jadi Masya Allah, keislamannya teguh, kuat, kokoh. Masya Allah. Tadi ayahnya, siapa tadi namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang merupakan kekasih Rasulullah. Ya, kekasih Rasulullah. Nah, Masya Allah, Aisyah ini belajar sama ayahnya, sama bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, bapaknya dengan baik mengajari Aisyah. Ibunya juga, Masya Allah. Dan Aisyah ini suka belajar sambil bermain. Siapa yang pernah tahu? Aisyah ini punya boneka yang dia suka. Bonekanya itu boneka kuda. Ya, dia main gitu, terus diterbang-terbangin kayak gitu. Dan Aisyah tahu ketika ditanya sama Rasulullah, kok mainnya kayak terbang-terbang gitu? Tuh, Aisyah tahu. Dia menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kan ada kuda yang bisa terbang, yaitu kudanya Nabi Sulaiman. Tuh, Masya Allah, rajin belajar. Maka dia bisa menjawab, dia tahu. Tuh, karena apa? Dia nggak males belajar. Nah, anak-anak semuanya, Aisyah ini cerdas sekali. Cantik, putih kulitnya, cantik sekali. Ada kemerah-merahan di pipinya. Wah, Masya Allah, cantik sekali. Siapa yang cantik? Angkat tangan. Siapa yang cantik? Oh iya, Mbak Akma cantik. Mbak Asna, kamu cantik apa enggak? Cantik lah, kamu kan bukan ganteng. Iya, yang perempuan itu cantik. Ya, yang di rumah, siapa yang cantik? Iya, ibu kalian cantik ya. Nah, subhanallah anak-anak semuanya. Aisyah tumbuh jadi anak yang cerdas dan soleh. Karena ayahnya seorang yang soleh seperti itu. Nah, siapa yang tahu hubungan Aisyah sama Rasulullah Muhammad apa? Dia adalah istri kesayangan Rasulullah. Ya, istri kesayangan Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa manusia yang engkau cintai wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aisyah. Lalu, siapa laki-laki yang engkau cintai wahai Rasulullah? Ayahnya. Subhanallah. Aisyah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, Aisyah tinggal bersama Rasulullah ya di Madinah setelah peristiwa hijrah ya. Wah, Masya Allah teman-teman semuanya di bulan Syawal itu. Nah, sejak saat itu Aisyah sangat rajin belajar apapun dari Rasulullah. Siapa yang tahu sekitar berapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin? Berapa jumlah hadisnya? Sekitar 1210 hadis. Itu diakui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wah, berapa tadi jumlahnya yang di rumah? 1210. Siapa yang bisa menghafal 1210 hadis? Mbak Asna hafal hadis? Belum hafal. Mbak Nisa hafal hadis? Yang di rumah hafal? Tuh, subhanallah. Usianya masih muda, tapi memang dipilih oleh
oleh Allah untuk menjadi istri Rasulullah. Sampai sebelum mereka berdua menikah, malaikat Jibril pernah datang menemui Rasulullah, lalu menunjukkan ada kain sutra hijau, lalu menunjukkan ada gambar wajah Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, malaikat Jibril menyampaikan bahwa dia akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat nanti, di surga nanti. Masya Allah. Tuh, subhanallah. Jadi, Ibunda Aisyah ini rajin sekali belajar. Bahkan para sahabat, para tabi'in itu belajar ke Madinah, datang dari daerah mana untuk belajar sama Ummul Mukminin Aisyah. Karena cerdasnya. Bahkan para sahabat mengakui ya Ummul Mukminin ini sangat cerdas dan ahli dalam 3 perkara. Ya, yaitu ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan syair. Subhanallah. Ini jadi cerdas sekali. Dan Masya Allah, suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah pernah lomba lari sama Rasulullah. Ayo Rasulullah, kita balapan lari. Rasulullah juga menyambutnya. Hitung yuk, bareng-bareng yuk. Siapa yang menang kira-kira? Yuk, 1, 2, 3 gitu ya. Yuk, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Iya. Yang menang siapa? Rasulullah apa Ibunda Aisyah? Yang menang? Yang menang adalah Ibunda Aisyah. Wah, Masya Allah, teman-teman. Dan nggak cuma Rasulullah yang sayang. Jibril pun, malaikat Jibril pun juga sayang. Bahkan, ya, subhanallah, Al-Quran ini turun, ya, itu ketika Rasulullah bersama Ibunda Aisyah. Tuh, subhanallah. Bahkan ayat turun tentang tayamum, ya, ini dari asbab Ibunda Aisyah. Ya, ada orang-orang yang cari kehilangan barangnya lalu melalui sulit sudah masuk waktu sholat, sulit mendapatkan air, turun perintah untuk bertayamum. Lalu ketika ada yang ini melaporkan, menuduh orang berzina, ya, maka harus ada saksi. Nah, ini juga sebabnya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah, dan dia dijanjikan surga, ya. Maka wanita di bumi ini yang mulia yaitu Maryam binti Imran. Siapa Maryam? Ibunya siapa? Ibunya Nabi Isa. Lalu berikutnya Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Dan termasuk Ibunda Aisyah. Nah, teman-teman, suatu ketika Ibunda Aisyah ini difitnah. Itu istri Rasulullah telah berbuat dosa. Ya, telah berbuat dosa. Istri Rasul telah berbuat dosa. Ayo, kita ceritakan. Ya, ceritakan ke yang lain ya. Enggak. Ya, kamu ceritakan ke yang lain ya. Ya, tolong diceritakan ke yang lain ya. Gitu. Tersebar berita Bunda Aisyah itu difitnah, berbuat dosa. Sampai Allah sendiri bersaksi menurunkan ayat Al-Quran berurutan bersaksi bahwa Ibunda Aisyah ini menjaga kesuciannya. Jauh dari fitnah tadi. Nah, sampai sekarang ada nih orang-orang yang mengaku Islam, tapi dia membenci, mencela Ibunda Aisyah. Ya, jangan ikutin. Yang di rumah anak-anak kalau ada orang yang mengaku agama Islam, tapi dia mencela Ummul Mukminin Aisyah,
dan ayahnya Abu Bakar itu bukan Islam. Jangan ikutin. Paham? Paham. Ya. Maka Masya Allah. Kalau dikumpulkan keilmuan, ilmunya Ibunda Aisyah ini dengan wanita-wanita yang lain, maka Masya Allah. Luar biasa. Ya. Dan Ibunda Aisyah ini sebagai saksi di pangkuannya Rasulullah Muhammad SAW ditemenin oleh Ibunda Aisyah ketika menjelang wafatnya. Ya. Jadi subhanallah, Ummul Mukminin Aisyah yang menemani beliau dan sayang sekali dengan. Nah, anak-anak semuanya, Ummul Mukminin ini tinggal di Madinah lama dan ia meninggal di bulan ini. Bulan apa ini? Bulan Ramadan. Ya. Dia meminta, dia berwasiat, ya. Yang mengimami jenazahnya adalah Abu Hurairah. Dan dia dikuburkan setelah witir, setelah sholat witir di makam Baqi. Berkumpulnya para sahabat-sahabat yang lain, ya. Diriwayatkan, ada yang meriwayatkan umurnya 65 tahun. Ilmunya banyak dan luas sekali sampai sekarang. Nah, Masya Allah. Tadi kita belajar yang di rumah tentang siapa sahabiah yang dijanjikan surga, istri Rasulullah, siapa namanya? Ibunda Aisyah. Siapa yang masih ingat apa kelebihan Ibunda Aisyah? Malas belajar atau rajin belajar? Rajin belajar. Karena rajin belajar lalu Allah pilih, ya, sehingga Ibunda Aisyah ini banyak sekali yang sekarang manfaat ilmunya karena banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang sayang sama Ibunda Aisyah? Siapa yang ingin bertemu dengan Ibunda Aisyah di surga? Pingin? Siapa yang menyayangi orang yang disayangin, maka dia besok akan berkumpul dengan orang yang disayangin. Ya, siapa yang ingin surga? Siapa yang mau surga? Masya Allah, Mbak Nisa pingin surga, sayang? Ketemu dengan siapa tadi, sayang? Ibunda Aisyah, Indonesia. Iya, subhanallah. Nah, alhamdulillah, ya. Nah, yang kedua, nanti insya Allah Kak Ari juga akan berkisah. Tunggu ya, nanti insya Allah ya, kisah sahabiah yang lainnya. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah, ketemu lagi insya Allah lain waktu. Insya Allah Kak Ari akan berkisah bersama teman-teman yang lain, 38 sahabiah yang dijanjikan surga. Siapa yang mau surga bilang saya. Siapa yang mau neraka enggak mau, enggak usah angkat tangan. Ya. Ngeri di neraka itu. Di neraka itu ngeri. Yang banyak dosa, yang enggak taubat, jalan lewat Shirathul Mustaqim, enggak pernah buka Quran, lalu benci Al-Quran, matanya tertutup. Jatuh dia. Kaget ya, kaget. Ya. Lama sekali jatuhnya, isinya sampingnya api-api. Malaikat Zabaniyah. Oh, malaikat Malik. Ya. Ampun, malaikat. Ampun. Hidupkan aku lagi. Aku mau berbuat baik. Itu cuma cerita Kak Ari. Neraka sebenarnya lebih ngeri. Maka bulan Ramadan banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekian dari Kak Ari. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat jawabnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.